Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapa Kurnia dengan anggota kelompok saya Rahmat Hidayat, Farhan Adib, dan Kevin Lafran Simajunta. Di sini kami akan berdiskusi membahas tentang project based learning tentang metode penelitian agribisnis. Di sini kami akan menyampaikan beberapa topik tentang metode penelitian agribisnis. Yang pertama, saya sampaikan bahwa topik yang saya ambil adalah tentang keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Keberlanjutan agrikultur menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara praktik pertanian yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan yang tidak dapat merusak lingkungan. Fenomena ini mencakup penggunaan teknik pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, konservasi tanah, dan diversifikasi usaha pertanian. Apakah ada yang ingin menanggapi? Izin, saya Rahmat Hidayat ingin bertanya, Ya. eh, bagaimana agribisnis dapat mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan itu? Oke. Ya, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Hidayat. Agribisnis dapat mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui sejumlah langkah dan pendekatan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai keseimbangan tersebut. 1. Praktik pertanian berkelanjutan. Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan adalah langkah penting untuk melindungi lingkungan. Ini termasuk penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efisien, rotasi tanaman, dan pengendalian hama terpadu. Yang kedua adalah konservasi sumber daya alam. Agribisnis harus memperhatikan konservasi sumber daya alam seperti air dan energi. Penggunaan irigasi yang efisien, pengelolaan limbah pertanian, dan penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga adalah diversifikasi tanaman. Monokultur dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan mendiversifikasikan tanaman, misalnya dengan bercocok tanam, beragam jenis tanaman akan menerapkan sistem pertanian terpadu. Risiko tersebut dapat dikurangi. Ini juga membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan akan pestisida. Yang keempat, penggunaan teknologi hijau. Penerapan teknologi hijau seperti penggunaan sistem irigasi otomatis, sensor tanah, dan pemantauan kelembaban tanah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau pola cuaca dan memberikan informasi yang berguna bagi para petani. Yang kelima adalah kerjasama dengan komunitas lokal. Melibatkan komunitas lokal, petani, dan kelompok lingkungan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan agribisnis dapat membantu mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah Saudara Rahmat Hidayat telah mengerti? ya sudah mengerti. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menyampaikan topik yang lain? Baik, saya di sini akan menyampaikan topik yang ingin saya ajukan, yaitu topiknya di sini tentang pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani ini ada hubungannya juga sama keberlanjutan agrikultur. Terus fenomenanya itu tentang peningkatan akses petani dengan pendidikan, pelatihan, teknologi, sama pasar yang adil. Selain itu tadi, pemberdayaan petani ini juga melibatkan pengembangan kebijakan. Nah, kebijakannya ini yang mendukung kehidupan yang layak untuk petani, termasuk juga perlindungan sosial sama peningkatan kesejahteraan. Itu saja topik saya. Apakah ada sanggahan atau tanggapan? Kepada Saudara Adib, saya ingin bertanya. Di dalam topik yang telah disampaikan oleh Saudara Adib, apa strategi yang efektif dalam meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan modal usaha tani tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan tadi akan saya jawab. Berikut adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan modal usaha. Yang pertama itu bisa dengan program kredit pertanian.
dengan menerapkan program kredit pertanian khusus yang ditujukan untuk petani dengan suku bunga yang terjangkau. Yang kedua, bisa juga dengan pengembangan lembaga keuangan pedesaan, yaitu dengan membangun atau memperkuat lembaga keuangan pedesaan seperti bank desa atau koperasi petani. Yang ketiga, bisa juga dengan asuransi pertanian, yaitu mendorong petani untuk mengambil asuransi pertanian guna melindungi mereka dari risiko kerugian akibat bencana alam, hama, atau penyakit tanaman. Yang keempat, bisa juga dengan program subsidi, yaitu dengan menerapkan program subsidi untuk input pertanian seperti bibit, pupuk, atau alat pertanian. Yang kelima, bisa juga dengan kemitraan publik privat, yaitu dengan membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta. Yang keenam, bisa juga dengan edukasi keuangan, yaitu memberikan pelatihan dan edukasi keuangan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan. Yang ketujuh, bisa juga dengan jaminan kredit atau garansi, yaitu dengan membentuk lembaga jaminan kredit atau garansi yang dapat memberikan jaminan kepada lembaga keuangan terkait pembayaran pinjaman. Yang kedelapan, bisa dengan kemitraan dengan lembaga keuangan eksternal, yaitu dengan membangun hubungan yang kuat dengan lembaga keuangan eksternal, seperti bank komersial atau lembaga pembiayaan mikro. Yang sembilan, bisa juga dengan pemanfaatan teknologi keuangan, yaitu memanfaatkan teknologi keuangan seperti platform pembayaran digital. Dah, itu saja yang dapat saya jawab. Apakah ada tanggapan atau sanggahan lagi dari Saudara Dapa? Tidak ada. Terima kasih para Nadib atas jawabannya. Apakah ada yang ingin memberikan topik lagi? Baik, izin saya ingin mengajukan topik yang akan dari saya. Sistem pangan yang berkelanjutan, yaitu keberlanjutan agrikultur juga menjadi pentingnya mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi kerugian pangan dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Fenomena ini mempertimbangkan aspek sosial seperti ketahanan pangan, aksesibilitas, dan keadilan dalam distribusi pangan. Dari topik saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya dari teman-teman? Izin menanggapi, saya ingin ini memberi pertanyaan. Mengapa ketahanan pangan, aksesibilitas, dan keadilan dalam distribusi pangan menjadi penting dalam sistem pangan yang berkelanjutan? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Saudara Kevin. Ketahanan pangan, aksesibilitas, dan keadilan dalam distribusi pangan menjadi penting dalam sistem pangan yang berkelanjutan karena tujuan utama sistem pangan adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman. Ketahanan pangan mencakup keberlanjutan produksi pangan, keberlanjutan pendapatan petani, dan kemampuan individu atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara berkelanjutan. Hal ini mencakup ketersediaan pangan yang cukup sepanjang waktu, tekanan terhadap perubahan iklim atau bencana alam, serta keberlanjutan sistem pertanian dalam jangka panjang. Dan jawaban dari saya, apakah bisa dimengerti, Saudara Kevin? Sudah. Apakah ada yang ingin menyampaikan topik lagi? Oke, saya ingin menyampaikan, Dap. Oke, untuk Saudara Kevin dipersilakan. Oke, saya di sini ingin menambahkan mengajukan sebuah topik. Topik yang saya ambil adalah pengolahan sumber daya, yang dimana agribisnis yang berkelanjutan ini harus memperhatikan kebijakan terhadap sumber daya seperti kayak air, lahan, dan biodiversitas. Yang kita harus lakukan itu harus meminimalkan degradasi tanah, penggunaan air yang efisien, dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan, supaya mendorong adopsi pertanian yang organik atau berkelanjutan secara ekologis. Oke, di sini saya ada kayak
mengajukan suatu judul. Judulnya Evaluasi Dampak Pupuk Organik Terhadap Kualitas Tanah dan Produktivitas Tanaman Sayuran di Sistem Pertanian Organik. Yang dimana kita meneliti untuk bertujuan mengevaluasi dampak penggunaan pupuk organik terhadap kualitas tanah dan produktivitas tanaman sayuran dalam sistem pertanian organik. Yang dimana penelitian kita melibatkan analisis nutrisi tanah, kandungan bahan organik, serta perkembangan pertumbuhan dan hasil panen tanaman sayuran. Kita harapkan hasil penelitian kita ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pupuk organik dalam meningkatkan kesuburan tanah produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Sekian dari topik saya. Jika ada kawan yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilakan. Nah, Pin, tentang topik kau tadi, aku ada pertanyaan nih. Mengapa penting untuk mengevaluasi efektivitas alternatif pestisida ramah lingkungan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Farhan Adib. Oke, di sini pertanyaan dari Farhan, mengapa pentingnya untuk mengevaluasi efektivitas alternatif pestisida ramah lingkungan? Evaluasi efektivitas alternatif pestisida ramah lingkungan penting untuk memastikan bahwa metode pengendalian hama yang digunakan mampu efektif mengendalikan populasi hama yang merusak tanaman. Dengan mengevaluasi efektivitas, petani dapat memilih metode yang paling efektif dalam mengendalikan hama tanpa harus mengandalkan pestisida kimia pada lingkungan dan kesehatan manusia. Apakah para Nadib puas dengan pertanyaan saya? Boleh, cukup pas. Dari beberapa topik yang telah disampaikan tadi, pemberdayaan petani menjadi sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas, baik bagi para petani maupun secara keseluruhan. Ada alasan beberapa pentingnya pemberdayaan petani. Salah satunya adalah keberlanjutan lingkungan. Petani berinteraksi langsung dengan lingkungan alam. Pemberdayaan petani melalui praktik pertanian berkelanjutan membantu melindungi sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Petani yang terlatih dapat menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan konservasi alam. Baiklah, bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin saya ingin menambahkan, dari saya itu adalah pengurangan kemiskinan. Kenapa? Karena mayoritas petani di negara-negara berkembang hidup di garis kemiskinan. Dengan pemberdayaan petani, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Ini membantu mengurangi kemiskinan di pedesaan, meningkatkan akses mereka terhadap kebutuhan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada yang ingin menambahkan lagi? Baik, di sini saya ingin menambahkan mengapa topik saya tadi penting. Alasannya tuh salah satunya untuk kesejahteraan sosial, yaitu petani memainkan peran penting dalam menjaga kehidupan dan keberlanjutan di daerah pedesaan. Dengan memberdayakan petani, mereka dapat meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Terima kasih. Apa masih ada yang ingin menambahkan? Oke. Saya ingin menambahkan, petani yang diperdayakan cenderung memiliki akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan memperkenalkan inovasi dan teknik baru, petani dapat meningkatkan hasil panen mereka, mengurangi kerugian pasca panen, dan meningkatkan efisien
produksi secara keseluruhan. Baiklah, apa ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, maka topik penelitian yang kita ambil adalah tentang pemberdayaan petani. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.